Untuk paspor di Indonesia itu ada 3 jenis ya. 3 jenis? Iya, betul. Untuk paspor biasa itu 350.000. 350.000. Yang elektronik itu 650.000. Belum 10 tahun misal, tetap pembaharuan perpanjangan? Bisa penggantian halaman penuh namanya. Kalau yang habis masa berlaku namanya penggantian habis berlaku. Itu ada juga pilihannya nanti dia. Halo, ketemu lagi dengan kami di O-Public, obrolan pelayanan publik di Mall Pelayanan Publik Kota Samarinda yang terus memberikan informasi pelayanan yang ada di Mall Pelayanan Publik Kota Samarinda. Dan bagi yang belum subscribe atau belum like dan komen, silahkan untuk mensubscribe channel O-Public Mall Pelayanan Publik Kota Samarinda, karena dengan mensubscribe akan selalu terbarui informasi tentang pelayanan publik di Mall Pelayanan Publik Kota Samarinda. Dan bintang tamu kali ini kita akan berbincang-bincang dengan teman-teman dari keimigrasian yang sudah bergabung di Mall Pelayanan Publik Kota Samarinda. Kita akan kupas tuntas tentang proses pengurusan paspor. Dan bersama kita hari ini telah hadir dari Kantor Keimigrasian Kelas 1 Samarinda, Bapak Kurniawan Eskom, yang merupakan analis keimigrasian dari Seksi Lalu Lintas Keimigrasian. Selamat datang Bapak Kurniawan di Mall Pelayanan Publik Kota Samarinda. Kita ngobrol santai saja Bapak, tentang layanan yang disediakan pihak keimigrasian di Mall Pelayanan Publik Kota Samarinda. Salah satunya tentang paspor nih Pak. Kita lebih jauh saja. Paspor itu di Indonesia sebenarnya ada berapa jenis sih? Untuk sekarang ini, untuk paspor di Indonesia itu ada 3 jenis ya. 3 jenis? Iya, betul. Yang pertama itu ada apa namanya paspor diplomatik. Itu peruntukannya untuk orang-orang yang memang sedang bertugas atau kedinasan, diplomatik. Penempatan untuk dalam rangka urusan diplomatik. Diplomatik. Nah, yang kedua itu ada paspor dinas. Paspor dinas? Paspor dinas sama juga untuk orang-orang yang penempatan yang keluar negeri untuk mewakili Indonesia tapi bukan dalam rangka diplomatik. Oh gitu. Ya, kadang kan ada orang-orang yang kerja di kedutaan seperti itu. Untuk pendaftarannya. Oh gitu. Ya, namanya M-Paspor. M-Paspor. M-Paspor betul. Itu ada di Android, di iOS juga ada. Dengan nama yang sama M-Paspor ya? M-Paspor betul. Nanti kita daftar di situ, kita input sendiri semua data-data kita. Kita foto, upload berkas kita yang 3 tadi. 3. Betul. Kemudian kita pilih jadwalnya sendiri. Kapan nih mau datangnya? Jadwal untuk apa nih, Pak? Untuk datang ke kantor. Oh, kapan gitu. kita siap untuk datang? Mungkin jadwal kita hari ini sibuk, besok bisa. Oh, jadi dokumen masuk dulu lewat M-Paspor. Ya, kita bisa datang sesuaikan jadwal kita. Jadwal kita sendiri. Nanti. Sebenarnya kalau setelah datang itu apa yang dilakukan? Langsung nanti kan pas sudah daftar, itu dapat bukti pendaftaran. Iya. Itu nanti tinggal dilihatkan aja di sana. Langsung daftar nomor antrian untuk foto. Oh, langsung foto. Langsung foto. Oh, gitu. Berarti prosesnya lebih cepat dong ya? Lebih cepat dan lebih apa ya? Lebih tertata lah. Oh, kalau untuk pembayarannya itu nanti setelah foto? daftar, bukan setelah. Oh, setelah daftar dapat tanda terima. Langsung dapat kode billing kita. Oh, gitu. Ya, dan itu harus segera dibayarkan maksimal 2 jam. Oh, kalau enggak daftar ulang lagi. Daftar ulang. Iya, 2 jam. Tapi kan pembayarannya gampang aja nih. Bisa lewat M-Banking bisa. Marketplace kayak Tokopedia juga itu bisa. Yang terdekat mungkin kalau mau cash langsung ke Indomaret bisa. Bisa Indomaret ya? Indomaret, kantor pos juga bisa. Kantor pos bisa. Berarti lebih mudah, dijangkau, lebih cepat ya? Lebih cepat. Diminum dulu Pak. Ya, kita santai saja karena banyak obrolan nih. Gimana tentang anak. Silahkan diminum Pak. Misal saya mau keluar negeri nih membawa anak-anak saya. Di usia berapa sih anak harus punya paspor? Tidak ada batasan usianya. Ya mau. Dan harus punya? Ya harus, wajib. Misal saya baru bayi saya 3 bulan misal. Harus yang ada paspor? 2 bulan juga sudah pernah bikin Pak. Ya. Oh jadi harus yang harus mau keluar negeri harus pakai paspor. Syaratnya gimana? Syaratnya sama. Berhubung belum ada KTP. Iya. Ya KTP orang tua yang dipakai. Oh.
Dan syarat yang lainnya itu kedua orang tua harus ada. Harus mendampingi. Harus mendampingi, betul. Misal single parent. Single parent kasusnya seperti apa nih kita lihat? Misal gini, orang tuanya di luar negeri, misal ya kan. Saya membawa anak saya ini mengunjungi orang tuanya mungkin sekolah S2 Berarti di Bapak, ibunya di luar, ayahnya di luar negeri. ibunya Seandainya ada. studi di Jepang misal. Oke. Kemudian ibunya melahirkan, kunjungan dinas dibolehkan kan membawa Boleh. bayinya. Itu KTP 2 Bapak Ibu Bapak. Iya, Bapak Ibu nanti kalau memang di salah satu orang tuanya aja yang datang, nanti boleh pakai surat kuasa saja. Oh, dikuasakan. Dikuasakan, betul. Tapi nanti biasanya tetap kita konfirmasi. Oh gitu. Tapi kan banyak case juga Mas Iya, ya, benar. yang orang tuanya cuma satu gitu. Ada pernyataan lah ya. Pernyataan memang orang tuanya satu, ketika ada mungkin cerai hidup, mohon maaf ini ya, cerai hidup, mungkin ada hak asuhnya. Oh, ada Kalau memang- buktikan ya, ada yang Iya. dibuktikan. Kalau memang nggak ada hak asuh, memang sudah pisah, kedua orang tua bisa datang ya nggak masalah. Oh gitu. Tapi pada saat pendaftaran di M-Paspor Iya, itu salah satu orang tua. salah satunya ya. Ya, mungkin di-upload nanti. Nanti pasti pada saat foto, berkas kita periksa lagi kan, karena harus bawa asli. Screening lah ya. Gitu. Sementara kalau untuk ibadah haji itu paspor biasa berarti. Sama ya, paspor biasa Paspor juga. yang hijau itu ya. Iya, betul. Ada tambahan syarat nggak? Ada untuk haji itu kita ada persyaratan rekomendasi dari Kementerian Agama dan BPIH-nya. Itu di dalam M-Paspor itu ada tambahan form. Kita memilih atau Ada gimana? di situ kalau di M-Paspor sendiri nanti ada milih tujuannya untuk apa. Oh gitu. Ya, untuk haji nanti biasanya ada tambahan Ada tambahan uploadan upload rekomendasi. dokumen. Oh gitu. Oke. Sekira tapi prosesnya daftar di M-Paspor, tinggal datang juga langsung foto saja ya. Langsung foto. Oke, kalau seandainya yang perpanjangan. Penggantian. Kalau penggantian Maaf, sekarang itu paspor berapa tahun? sekarang itu sudah dari Oktober tahun 2002 kemarin, paspor itu sudah 10 tahun masa berlaku. Sebelumnya 5 tahun. 5 tahun Ya, menjadi 10 lebih tahun. panjang ya. Iya. Tapi untuk anak-anak masih 5 tahun, Pak. Oh gitu. Iya, untuk anak-anak masih 5 tahun. Karena dia butuh pembaruan lah ya kalau udah besar. Misal gini, saya punya paspor ke Singapura. Kemudian paspor yang sama kan 10 tahun rentangnya, saya bisa buat daftar haji. Bisa. Oh gitu. Tergantung nanti ketika di Kementerian Agama, kan kadang-kadang ada yang kayak saya ini namanya Kurniawan aja nih. Iya. Biasa dari Arab Saudi ya minimal 2 atau 3 suku Dua kata. suku kata. Ya, itu bisa nanti ada penambahan namanya, Pak. Walaupun nggak sesuai dengan katakanlah akte. Gak apa-apa, nanti dia di halaman, bukan di halaman depannya yang ada identitasnya itu, nanti ditambahkan di halaman Berikutnya. ya, halaman depan. Gitu ya. Oke. Kemudian kalau untuk yang haji dengan paspor biasa biaya sama. Sama. Berapa BPHTB ya? Kalau PNBP? PNBP. Berapa PNBP-nya untuk paspor biasa itu 350.000. 350.000. Yang elektronik itu 650.000. Apa bedanya dengan yang elektronik? Sebenarnya bentuknya sama. Sama. Ya, sama-sama buku. Cuma dia ada chipnya, Pak. Di dalam paspor Di itu. dalam paspor itu ya, lebih persisnya sih di sampulnya. Oh. Ya, ada chipnya itu untuk menyimpan data biometrik seperti foto dan sidik jari. Saya pikir kalau elektronik itu udah nggak pakai buku lagi. Banyak juga yang berkata seperti itu, nanya apa elektronik itu online kah? Iya. Tidak. Oh, jadi masih berbentuk Sama bentuk buku, cuma ada chipnya. Ada chipnya. Ini saya kasih contohnya nih, Pak ya. Ini yang elektronik. Ya, dia Maaf. lebih tebal. Boleh? Tebalnya? Lebih tebal ininya saja. Oh Covernya gitu, saja. hard Kalau covernya. untuk yang Nah, chipnya diletakkan di mana? di belakang, dia ada tulisannya. Oh, jangan dicap di sini. Iya, Cuma nggak ketahuan chipnya. Enggak ya? ada lihat tahu, tapi ada chipnya. Mungkin yang di rumah bisa lihat ini sebenarnya chip cuma tersimpan di sampul paspor yang elektronik ya. Dan halaman, jumlah halaman sama. berapa? 48 halaman. 48 halaman. Itu untuk rentang waktu 10 tahun 10 katakan tahun. halamannya udah habis nih. Kerjaannya keluar negeri aja. Dalam 10 tahun habis. Habis. Belum 10 tahun misal.
tetap pembaharuan, perpanjangan. Bisa penggantian halaman penuh namanya. Kalau yang habis masa berlaku namanya penggantian habis berlaku. Itu ada juga pilihannya nanti di M-Paspor. Oh gitu. Jadi apapun urusan dengan paspor itu tetap buka di M-Paspor itu ya. Kecuali hilang dan rusak. Oh gitu. Iya. Kalau hilang dan rusak, kita apa yang harus dilakukan? Atau katakan ini pernah kejadian paspor ketetesan air atau Iya, lagi traveling di basah gitu, hilang tulisannya. Kalau Apa masih yang ada pertama fisik, dilakukan, Mbak? dilaporkan nanti misal sudah lagi di Samarinda sudah Iya, lagi kebanjiran gitu. Iya. Kalau rusak, biasanya kan ada laporan dari untuk kelurahan gitu. Oh, surat ada keterangan keterangannya. kerusakan. Tapi kalau memang rusak karena kelalaian sendiri bisa aja langsung datang ke kantor imigrasi. Nanti ada pemeriksaan sedikit dulu di HP, Iya. baru nanti bisa penggantian rusak. Katakanlah hilang. Surat kehilangan berarti ya? Surat kehilangan, betul. Oke. Jadi paspor ini katakanlah dokumen negara yang harus dijaga harus ya. dijaga, betul. Jadi bukan milik pribadi sebenarnya. Bukan. Milik negara yang Milik negara yang dijaga harus gitu dijaga. ya. Kemudian kalau jumlah halaman itu pengaruh nggak dengan PNBP atau saya mau yang banyak sekalian gitu nggak ada? Nggak Atau ada, sama? cuma ada. 40. Sekarang cuma ada 48. Kalau dulu Memang beda dulu ya? ada 24. Separohnya ya? Iya, separuhnya. Itu untuk biasanya dulu itu untuk pekerja migran. Oh, dia pulangnya rentang Cuma waktunya sekarang lama. sudah diarahkan ke 48 semua. Semuanya ya. Jadi sekali seragam lah ya. Iya. 10 tahun 10 kemudian kalau kita udah ingin ngurus paspor ini selain di mana? Di keimigrasian Di Samarinda, Jalan Pahlawan ya? Jalan Juanda. Jalan Juanda. Iya. Di sini juga ada kan, di MPP sendiri Di juga M- ada. Apa bedanya dengan yang di MPP nih Pak? Sebenarnya sama aja, Pak. Sama aja? Iya, cuma untuk mungkin mengurai antrian mungkin di sana ramai. Atau yang di MPP perpanjangan atau bisa ngurus baru? Kalau di sini untuk MPP sendiri untuk baru dan penggantian saja. Baru? Berarti baru Penggantian. bisa? Baru bisa. Oh bisa. Kecuali yang kayak rusak dan hilang memang harus ke pemeriksaan di kantor. kantor Jalan Juanda. Juanda ya Pak. Kalau lagi melihat animo, ini COVID sudah dibuka lebar Ya, kerannya, itu yang paling rame itu kunjungan kemana nih Pak? Informasi warga masyarakat nih di Samarinda. Kalau dari Kanim Samarinda sendiri, itu memang rata-rata Umroh. masyarakat ini umroh, betul. Umroh. Dan yang tujuan kalau yang selain umroh itu wisata yang ke negara tetangga kita ya, kayak Singapura, Malaysia, Thailand mungkin ada juga. 3 negara itu Iya, ya. biasanya seperti itu. Dan ada yang namanya visa. Visa. Itu dikeluarkan oleh siapa tuh Pak? Kalau visa itu dikeluarkan oleh perwakilan negara. Perwakilan negara yang bersangkutan. ya. Apa bedanya dengan paspor sih? Kalau Untuk paspor informasi buat itu masyarakat kan nih. kayak dokumen untuk perjalanan kita ya. Iya. Sementara untuk visa ini kayak semacam dokumen persetujuan Izin untuk masuk ke negara. Oh gitu. Jadi kalau paspor urus dulu di keimigrasian, ada paspornya, Ya, baru ngurus ke perwakilan, perwakilan. ngurus visanya. Ada informasi nggak Pak? Visa negara-negara yang bebas visa gitu, biar kita enak jalan-jalannya. ini untuk warga Samarinda Indonesia ya, orang Indonesia. Biasanya sih ya warga-warga yang memang bebas visa ini tujuannya tuh kayak ASEAN dulu ya, yang paling ASEAN dekat ya. dulu, Kayak Singapura, Malaysia, Thailand, dan ASEAN lain itu memang bebas visa. Bebas visa. Dan tujuan lain yang mungkin menarik perhatian kayak Hong Kong, Oh gitu. Macau, Di situ bebas visa bebas juga? visa. Dan yang terakhir kabarnya Turki juga ya Pak? Turki bebas visa juga, cuma mungkin dia harus mendaftar dulu atau seperti Mendaftar, itu, saya juga masih kurang. persetujuan lah ya masuknya. Seperti kayak Jepang juga. Oh, Jepang kan gitu. bukan bebas visa sih. Free visa, free. Free tapi Free, cuma apa harus bedanya? yang elektronik. Oh gitu. Untuk yang paspor elektronik, Oh. kadang-kadang Jepang masyarakat ngincernya mau ke Jepang nih. Makanya yang pesannya elektronik. Oh gitu. Negara-negara yang harus elektronik apa aja selain Jepang, Pak? Maksudnya biar prepare nih masyarakat. Saat ini untuk saat sementara yang Jepang ya? informasinya sih Jepang. Artinya kalau mau free masuk Jepang harus paspor Iya, elektronik. cuma ya memang harus mendaftar dulu kita dan harus bawa
apa namanya paspornya ini ke kedutaannya Jepang. Nanti itu chipnya di scan gitu atau gimana ya? Kurang paham juga. Oh gitu. Nanti di bandara itu ya urusannya, Mungkin bandara seperti negara itu. tujuan ya. Visa ya, bukan bebas visa ya, free visa. Free visa. Bukan bebas visa. Oh gitu. Kalau bebas visa kan kita tinggal datang aja nih. Heeh. Kalau free visa ya gitu harus tetap ada visanya, cuma mungkin gratis dan lebih mudah. Oh gitu. Oke, bahasanya free ya. Free visa. Kalau kita pemahamannya Bebas. free ya bebas sudah ya. Padahal dua hal yang berbeda. Oke Pak, sebenarnya animo masyarakat untuk melengkapi dirinya dengan paspor itu gimana sih Pak? Untuk di Samarinda ini tiap tahun meningkat atau Kalau setelah COVID ini terjadi peningkatan memang. Apalagi berapa persen tuh Pak? kemarin itu kalau kurang lebih ya per bulannya aja nih misalnya nih, yang biasanya mungkin sekitar 2.000 bisa meningkat naik sedikit mungkin ke 2.200. Oh mungkin gitu, seperti itu. peningkatan ya Pak. Peningkatan. Pada saat COVID ada penurunan memang? Penurunan jauh. Jauh banget ya? Iya. Oh. Oke, mungkin gitu saja Bapak. Atau ada hal lagi yang mau ditambahkan tentang Ya, paspor mungkin, ini? untuk masyarakat sendiri, ini pesan saja untuk biasanya sih orang-orang ini masih kurang paham mengenai paspor. Iya, Jadi kadang-kadang sulit ini harus jadi datang langsung aja boleh silahkan. bisa datang. Nanti kesana di sana dibantu Pak. Dibantu untuk Dibantu pengisian kalau pengisian paspor. paspornya betul. Oh, gitu. Nah, Jadi selain di kantor imigrasi kelas 1 di Jalan Juanda, bisa Hmm. datang langsung MPP juga ada untuk di lantai 2 ya Pak ya? Di lantai 2 untuk di daerah Kukar sekarang juga sudah ada MPP. Oh, bisa langsung. Di Bontang juga sudah ada unit kerja kantor imigrasi juga. Kalau yang di kita Samarinda dengan itu apa bedanya Gimana? dengan yang di Bontang. kabupaten kota yang lain? Apa beda kelas? Kelas 1, kelas 2 gitu ada. Apa yang Contoh. membedakan sih? Kalau untuk kelas 1 kelas 2-nya Ya, pasti di apa namanya? Beban kerjanya biasanya Beban Pak kerja, ya. ya. Itu dari masyarakat jumlah masyarakat di wilayah kerjanya atau luas Luas wilayah kerja. wilayahnya. Tapi jumlah dan jenis layanannya sama ya? Sama Pak. Sama persis. Oke, mungkin gitu saja obrolan kita tentang paspor. Bagaimana paspor harus dimulai dari M-Paspor, kemudian menentukan jadwal kunjungan kita ke kantor imigrasi kelas 1 di Jalan Juanda atau di Mall Pelayanan Publik Kota Samarinda lantai 2 Samarinda untuk dilakukan pengambilan foto untuk paspor. Dan jangan lupa untuk negara-negara tertentu jangan lupa untuk memilih paspor elektronik ya Pak ya. Karena di situ ada Mungkin free visa ya. Jadi harus dipastikan kita tujuan kemana dan memilih paspor yang mana. Namun jika informasi ini masih kurang lengkap atau kurang jelas, silahkan untuk datang ke tenan kantor imigrasi yang ada di Mall Pelayanan Publik Kota Samarinda lantai 3 di Jalan Juanda nomor 1 RT 34 Samarinda, atau datang langsung ke kantor imigrasi kelas 1 di Jalan Juanda, Samarinda. Nomor 45 betul. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih Pak Kurniawan untuk Sama-sama, datang Pak. di MPP kali ini untuk sharing dan memberikan informasi tentang paspor. Mungkin gitu saja. Terima kasih terus menyimak Public, obrolan pelayanan publik yang ada di Mall Pelayanan Publik Kota Samarinda. Kami tutup jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Dan jangan lupa untuk terus like, komen, dan subscribe Public, obrolan pelayanan publik di MPP Kota Samarinda. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Berani berubah, berani berubah, berani berubah.